gemetar menatap matanya. Beginilah kisah lengkap Matilda, sapi pekerja yang akhirnya selamat dari kurban. Di sebuah peternakan mewah di Jawa Barat, berdiri seekor sapi besar bernama Matilda. Tubuhnya gagah, tatapannya tenang. Tapi, entah kenapa, banyak orang merasa ada sesuatu yang berbeda saat melihat matanya. Dan, siapa sangka, sapi yang awalnya disiapkan untuk kurban ini justru berakhir hidup nyaman di rumah seorang pengusaha kaya karena dianggap punya ikatan batin yang sangat dalam. Kisah Matilda pun viral dan bikin publik penasaran. Tapi, sebenarnya, siapa Matilda? Dan bagaimana perjalanan hidup seekor sapi pekerja di Lampung bisa berakhir di rumah mewah seorang kolektor koi di Bandung? Semua bermula jauh sebelum namanya dikenal publik. Selama kurang lebih 7 tahun, Matilda hidup sederhana di Lampung bersama seorang petani bernama Pak Waluyo. Setiap hari, Matilda membantu menarik gerobak hasil panen melewati jalanan tanah yang berat dan berlumpur di bawah panas matahari. Matilda bekerja tanpa banyak tingkah. Bagi Pak Waluyo, Matilda bukan sekadar hewan ternak. Ia adalah partner kerja, sekaligus penopang kehidupan keluarga. Hari demi hari berlalu. Namun waktu terus berjalan. Usia Matilda bertambah, tenaganya perlahan tak lagi sekuat dulu. Hingga akhirnya sapi pekerja itu berpindah tangan. Matilda kemudian dibawa ke Setia Farm, peternakan milik Setio Hermawan atau Mas Hermawan, oleh Irfan Hakim yang dikenal sering merawat hewan-hewan berukuran jumbo dan unik. Oh, kita bebasin gimana? Kita bebasin. Udah Kita pensiun kan maksudnya? Iya, maksudnya udah 7 tahun kan dia Kasihan kerja kan? keras. Tak pensiunkan, tak muliakan. Ini kan sapi sudah bersama Pak D lebih dari 6 tahun, kurang lebih 7 tahun. Ya, Anggaplah ini sudah Pak D ambil tenaganya selama 6 tahun untuk pekerjaan. mencukupi kegiatan dan pastinya untuk membantu pekerjaan juga. Bagaimana kalau hari ini sapi ini saya pensiunkan, Iya, enggak kita apa-apa. istirahatkan, Iya. biar dia menikmati masa tua dengan tenang dan menjadi sapi yang lebih gemuk, lebih besar lagi. Iya, Nanti ketika dimuliakan bisa bermanfaat untuk banyak orang banyak. amin. Boleh Pak D? Boleh. Yakin Pak D? Yakin itu? Iya, iya. Masya Allah. Kalau boleh salaman nggak sih Om? Salaman Om. Mana? Langsung sama orangnya. Iya. Oke. Kerja apa di luar? Niatnya mau sama jurusan yang SMK sekarang. Apa SM? Apa? Otomotif. Ke Jepang itu tuh. Iya. Emang ya dia ke Jepang? Insya Allah. Iya Pak. Iya, ini biaya. Oh, makanya langsung diiyahin. Kalau misal iya, biayanya buat biaya ke Jepang. Oh gitu. Ah, manfaat segala arah ini ya. Sapinya alhamdulillah dipensiunkan, diistirahatkan, kemudian kita dikasih pengalaman indah di masa tuanya, nanti dimuliakan, bermanfaat untuk banyak orang, dan ininya untuk Surya bisa bekerja di negeri matahari. Surya ke Surya. Iya, Jepang. Surya, iya. Iya. Oh gitu. Wah, harus jadi manfaat di segala sisi ya. Maksudnya ya. Udah, mudah-mudahan diberikan kelancarannya. Amin. Ya, oke. Alhamdulillah. Selamat Mas Surya. Yo. Di tempat inilah, kehidupan Matilda mulai berubah drastis. Ia tidak lagi menarik gerobak berat di tanah. Tubuhnya mulai dirawat dengan lebih baik. Makanannya diperhatikan. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun bekerja keras, Matilda mulai menjalani hidup yang lebih tenang. Kisah hidupnya sebagai sapi pekerja pun perlahan menarik perhatian banyak orang. Irfan Hakim sendiri beberapa kali memperlihatkan sosok Matilda kepada publik karena merasa sapi ini punya karakter yang berbeda. Namun ternyata perjalanan Matilda belum selesai. Lewat perantara Irfan Hakim dan Setia Farm, Matilda akhirnya dibeli oleh Hartono Sukwanto atau yang dikenal publik sebagai Bos Koi. Awalnya sederhana, Matilda memang diniatkan menjadi hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini. Bahkan rencananya, daging kurban itu akan dibagikan kepada masyarakat sekitar di Bandung melalui DKM Miftahul Falah. Ini nih ada satu sapi seumur hidupnya dia jadi sapi gerobak nih. Aduh, ini sapi PO albino dijual sama petaninya. Aduh. Karena karena anaknya mau kerja ke Jepang. Aduh, Gitu. aduh. Wah, Tuh ini jinak banget tuh. Bandung ya. Tuh. Bandung ya.
Bandung teh. Mau ya? Sudah ngasihin kepalanya, ikhlas ya? Ikhlas. Langsung ini, Ikhlas. langsung ini. Kliknya ke sini. Heeh. Ujuk-ujuk. Langsung ya? Hey, Mau bagus ya? Hey, Mau selesai. ya? Ikhlas ya? Klik ke sini. Iya, ini langsung hatinya cocok. Langsung Tuh, minta dibawa pulang. masih ngadain si Free. Masih diajak mau dibawa pulang. Tuh mau ya? Heeh. Jadi Bapak ntar tuh buat Buat kurban di mana? Dewan masjid belakang rumah saya yang kita ke sana itu. Tapi semuanya berubah saat Matilda tiba di rumah Bos Koi. Pada tanggal 24 Mei 2026, Matilda menempuh perjalanan panjang menuju Bandung. Dan menurut orang-orang yang melihat langsung, Matilda terlihat sangat tenang sepanjang perjalanan. Tidak gelisah, tidak agresif, seolah tahu hidupnya sedang menuju sesuatu yang besar. Semuanya bermula saat Bos Koi berkunjung ke kandang Setia Farm di Jawa Barat untuk mencari sapi kurban pertamanya. Momen itu jadi sorotan, karena sejak pertama kali dipertemukan, Hartono terlihat sangat emosional saat menatap Matilda dari dekat. Ia mengelus tubuhnya, bahkan terus memperhatikan tatapan mata sapi tersebut. Dan dari situlah, semuanya mulai berubah. Hartono mengaku merasakan ikatan batin yang sangat kuat. Ia merasa Matilda bukan sekadar sapi biasa. Dalam pernyataannya yang viral di media sosial, Hartono bahkan percaya bahwa Matilda adalah reinkarnasi dari mendiang anaknya. Terus Aku tuh 2 hari nangis loh. Nangis ngomong Matilda. Saya ngomong Matilda itu tiap ngomong Matilda itu saya tuh nangis terus. 2 hari. Saya mencari jawaban. Siapa Matilda ini di kehidupan sebelum ini? Siapanya saya? Saya mau cari menuju jawaban. ke teori reinkarnasi. Teori reinkarnasi. Ternyata hasil penelusuran teori reinkarnasi, dulunya Partono itu adalah raja. Saya adalah raja. Matilda itu dulunya adalah anak Partono. Anak saya yang yang meninggal. duluan. Bandel. Terus reinkarnasi, Reinkarnasi. dia jadi sapi terus dia bekerja. Selama 7 tahun dia bekerja membantu yang nggak berkecukupan itu. Pas ketemu di sana dia langsung Ya waktu Makanya- ketemu begini. yang terucap dari beliau kan kemarin tuh, yuk pulang ke Bandung, Yuk pulang ke Bandung. Yuk pulang ke Bandung. Terus kan kita nawarin, ada yang lebih gede loh Pak, harga sama, enggak yang ini. Yuk kita pulang ke Bandung. Ternyata Matildanya sendiri merasa Sendiri merasa. dirinya tuh berguna Nah, dengan tenaganya. Ya saya tidak akan menjadi kurban yang terbaik. Karena usianya 7 tahun. Merasa dirinya gitu. Ya saya nggak layak jadi kurban. Matilda bilang begitu ke Ibu AGA. Jadi saya Dan ini sama dengan ke Dokter Rajanti. Cerita ini tuh. Iya. sama persis Ya. tembus. Pernyataan itu langsung membuat publik heboh. Namun bukan hanya Hartono yang tersentuh dengan sosok Matilda. Seorang dokter hewan yang sempat menangani Matilda juga ikut angkat bicara. Dokter tersebut mengaku sejak awal merasa ada sesuatu yang berbeda dari Matilda. Bahkan ia sempat berharap agar sapi pekerja itu tidak berakhir sebagai hewan potong. Menurut pengakuannya, ia sampai berdoa dan mencoba menenangkan Matilda dengan pendekatan emosional yang ia sebut sebagai gelombang alfa. Saat akhirnya mengetahui Matilda batal dikurbankan, sang dokter mengaku lega. Ia percaya perjalanan hidup Matilda seperti sudah diarahkan menuju orang yang tepat. Meski begitu, keputusan Bos Koi untuk tidak mengorbankan Matilda bukan berarti ibadah kurbannya dibatalkan. Pihak DKM Miftahul Falah memastikan hewan kurban pengganti sudah disiapkan. Bos Koi bahkan mengganti Matilda dengan sapi jumbo lain yang bobotnya lebih dari 1 ton untuk dibagikan kepada warga sekitar. Nah, ibu iya sapi na ibu. Kamari teh. Saya bu. Bulet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sebagai DKM mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hartono yang sudah memberi seekor sapi untuk warga sekitar di sini. Insya Allah amanah ini akan saya sampaikan kepada yang hak menerimanya, dan mudah-mudahan
keluarga Pak Hartono diberi kesehatan dan diberi ketabahan dan dilancarkan segala urusan anak Amin. dan kesehatan jasmani rohaninya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itulah, kisah ini bukan cuma soal seekor sapi yang selamat, tapi juga tentang perjalanan hidup, perasaan, dan keputusan manusia yang akhirnya berubah karena sebuah ikatan emosional. Keputusan itu memang memunculkan berbagai reaksi di media sosial. Ada yang terharu, ada yang bingung, dan ada juga yang mencoba melihatnya dari sisi spiritual maupun emosional. Tapi satu hal yang membuat kisah ini berbeda adalah perjalanan hidup Matilda sendiri. Karena sebelum tinggal nyaman di Bandung, ia hanyalah seekor sapi pekerja yang bertahun-tahun membantu manusia di desa. Dari tanah dan lumpur di Lampung, hingga akhirnya tinggal di peternakan mewah dan diperlakukan layaknya keluarga. Bahkan, Irfan Hakim sendiri sampai menyebut kisah Matilda seperti cerita drama. Layaknya seseorang yang awalnya hidup sederhana, lalu ditemukan kembali dan dibawa menuju kehidupan baru. Makasih Pak Irfan udah mempertemukan Matilda dan saya kembali. Dan datang pas perayaan ulang tahun Hartono Pas lagi. ulang tahun ketemu ya. Anak yang hilang Anak yang hilang sudah kembali ke kembali Pangkuan. ke Ya. pulang. Jadi ini tuh kayak Dracin. Ini kisah drama Cina yang anak CEO menyamar belusukan di sebuah kampung di Lampung. Ya, ini anak CEO kemudian ditemukan oleh ayahandanya. Kemudian menemukan Ketemunya di Setia Farm Jawa Barat. Bogor. Akhirnya udah Di sini ya, di istananya. Yes. gitu. Ini kayak Dracin. Benar. Kini Matilda hidup tenang di Bandung. Tak ada lagi gerobak berat, tak ada lagi panas sawah yang harus dilalui setiap hari. Dan terlepas dari pro dan kontra yang muncul, kisah Matilda berhasil membuat banyak orang kembali membahas soal hubungan emosional antara manusia dan hewan. Karena terkadang ikatan itu hadir dengan cara yang sulit dijelaskan. Dan mungkin itulah alasan kenapa tatapan mata Matilda membuat begitu banyak orang ikut terdiam.